Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afdal Tanjung BP 180100020. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi dan terima kasih kepada dosen penguji, Ibu Yunita Valentina, yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya agar dapat menyampaikan presentasi pada kesempatan kali ini. Pada hari ini, tanggal 19 Januari 2021, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Penyusunan Laporan Keuangan Menggunakan Software EBSS for Accounting versi 25 pada Toko Anissa. Toko Anissa merupakan sebuah perusahaan dagang yang berlokasi di Pasaraya, Kota Padang. Toko ini menjual berbagai macam jenis pakaian yang dijual secara grosir dan eceran. Setiap harinya, pelanggan yang datang lumayan banyak, sehingga menyebabkan para karyawan kesulitan dalam melayani pembelian dari pelanggan. Kemudian, proses bisnis yang masih tradisional dan belum terkomputerisasi berdampak pada seringnya terjadi kesalahan pencatatan pembelian dan penjualan barang. Proses transaksi yang lama, sulit dalam pengelolaan barang, lambatnya informasi ketersediaan barang di gudang, serta terkendala dalam pembuatan laporan keuangan pada akhir periode. Untuk mengatasi dan meminimalisir masalah tersebut, Toko Anissa dapat menerapkan aplikasi EBSS for Accounting versi 25 yang sudah banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan saat ini. Penerapan software ini dapat memisahkan penjualan yang satu dengan penjualan yang lainnya, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang jelas di tiap-tiap transaksi. Diharapkan mampu memecahkan masalah pada Toko Anissa. Apa itu laporan dan keuangan? Laporan adalah sebuah dokumen yang berisi informasi dalam bentuk narasi, grafik, atau tabel yang disusun berulang dan teratur. Laporan dapat mengacu pada periode, peristiwa, kejadian atau subjek tertentu dan dapat dikomunikasikan atau disajikan dalam bentuk lisan atau teks menurut Indah, pakar ahli. Keuangan. Istilah keuangan dapat berarti yang pertama, ilmu keuangan dan aset lainnya. Manajemen aset tersebut. Selanjutnya mengatur dan mengukur risiko proyek. Menurut Ridwan dan Inge tahun 2003. Keuangan merupakan ilmu seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan organisasi. Menurut Munawir tahun 1991 bagian 2, laporan keuangan pada dasarnya adalah proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan. Menurut Sunjata dan Berlian tahun 2001 bagian 47. Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan. Menurut M. Sadeli tahun 2002 bagian 2, laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi dan merupakan informasi historis. Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk membentuk pertimbangan dan mengambil keputusan yang dapat atau yang tepat bagi pemakai informasi tersebut. Laporan keuangan adalah suatu bentuk pelaporan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan atau menggambarkan jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Menurut Munawir tahun 2010 bagian 5. Secara umum, keuangan adalah berkas yang berisi pernyataan uang. Maksudnya adalah laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan kredit. Biasanya,
Laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan. Apakah dibuat setiap bulan atau setiap 1 tahun sekali. Terkadang perusahaan menggunakan keduanya. Fungsi laporan keuangan. Seluruh laporan ini berguna sebagai penilaian kondisi usaha. Maksudnya, jika dari catatan keuangan terlalu banyak kerugian, berarti perusahaan sedang mengalami kemunduran. Sebaliknya, jika di dalam laporan tersebut banyak data profit atau keuntungan, berarti usaha sedang berkembang. Dengan penilaian ini, tentu pihak pimpinan bisa menentukan sikap melanjutkan usaha atau malah menutupnya karena kerugian usaha yang kronis. Laporan keuangan diperlukan bahan evaluasi. Sebagai untuk bahan evaluasi, bisa dipastikan jika tidak ada laporan tersebut, evaluasi yang dilakukan tidak akan maksimal, bahkan membuang energi saja. Seluruh laporan ini dapat patokan evaluasi untuk menjelaskan permasalahan dan solusinya. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai pertanggungjawaban perusahaan, sebagai kepada investor maupun kepada pemerintah yang terkait dengan pajak dan lainnya. ABSS for Accounting versi 25. ABSS for Accounting versi 25 adalah software akuntansi yang dibuat oleh ABSS Technology Pty Limited di Australia. Sejalan dengan perkembangan zaman, software ini berkembang dan penggunanya sudah meliputi banyak benua, seperti ASEAN, Eropa, Asia, dan bahkan Afrika. Sejumlah negara yang menggunakan ABSS antara lain Australia, Thailand, Tiongkok, Amerika Serikat, Kanada, Singapura, Malaysia, dan lain-lain. ABSS for Accounting versi 25 memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, mudah dioperasikan atau user friendly, sehingga penggunaan dapat menggunakan dengan mudah dan cepat dalam penyelesaian kasus perusahaan. Yang kedua, digit mata uang yang lebih banyak, sampai 13 digit dengan 2 angka di belakang koma. Tentu kita mudah untuk memasukkan angka yang lumayan besar. Yang ketiga, laporan dapat ditransfer ke program Excel untuk perancangan tampilan. Dapat membuat laporan laba rugi per departemen, dapat membuat transaksi pesanan per proyek, dan yang keempat dapat mengimpor dan mengekspor data untuk mempercepat persiapan file. Oleh karenanya, ABSS for Accounting versi 25 ini dapat bermanfaat untuk toko Anissa agar dapat menyusun laporan keuangan dengan mudah, cepat, tanpa adanya kesalahan, sehingga dapat mengetahui kerugian serta keuntungan yang dialami oleh toko Anissa dengan cepat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan pada kali ini. Terima kasih kepada dosen yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat menampilkan presentasi saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Dan mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau kesalahan dalam penulisan. Mungkin semuanya itu kesalahan saya. Dan saya harap dosen dan penilai serta penguji dapat memberikan saya kritik yang membangun. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.